sahabat mistis pasti penasaran karena semua sahabat mistis tahu Mbah Mijan muncul di channel-channel TV pasti dengan prediksi-prediksinya. Jadi saya pun penasaran sama Mbah. Saya ingin ngobrol dan ingin tahu prediksi Mbah di 2022. Tapi sebelumnya saya berdoa semoga prediksinya yang baik-baik, yang bagus-bagus supaya menjadi afirmasi yang positif, yang kebaikan di 2022. Bagaimana nih Mbah 2022? Bismillahirrahmanirrahim. 2022 menurut Primbon masuknya Kolosum. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel YouTube-nya Ana Cike. Dan alhamdulillah sekarang sudah masuk tahun 2022. Setelah saya lama mati suri tidak muncul di vlog. Dan vlog pertama saya di tahun 2022 ditemanin oleh sahabat saya, sahabat tercinta Mbah Mijan. Sahabat mistis pasti sudah tahu, sudah tidak asing dengan beliau, Mbah Mijan. Aduh Mbah, menyapa sahabat mistis setelah 6 bulan mati suri nih. Vakum dan ya, vakum Mbah. Kenapa? Mager Mbah. Mbak juga vakum. Mbah juga vakum ya? Ada 2 tahun. Ya Allah, Mbah 2 tahun. Sepanjang corona. Iya, yang corona itu masih ada lah masuk ya, 1-2 gitu ngisi. Karena kebetulan kemana gitu. Terus yang vakum bener-bener nol tuh 6 bulan. Orang gini kemarin kan Bang mau nge-explore, cari informasi katanya jangan pada keluyuran. Kemarin aja aku bikin explore malah diusir, dibubarin. Nah, gitu. Itu. Ya wes lah kalau gitu lah, vakum aja. Vakum berarti padahal sahabat mistis Mbah itu dari awal yang membuatkan channel YouTube saya pun beliau yang selalu menyemangati kalau tidak nongol-nongol. Beliau WhatsApp, ayo isi, Nek Ana, ayo isi. Tapi ternyata dengan corona ya, kita tidak bisa melawan semesta alam ya Mbak ya. Kita bukan apa-apa, kita juga mungkin lebih menghargai orang lain ya Mbak ya. Padahal meskipun di tempat angker itu mungkin corona tidak ada, debu ya banyak. Ya enggak Mbak? Karena kan yang dicari bukan virus, tapi yang dicari adalah energi. Iya, energi. Ya kita masuk inilah lebih ke mematuhi protokol kesehatan. Betul. Dan jadi warga negara yang baik. Betul sekali. Jadi kita suruh diam di rumah, diam di rumah. Dan bisa kita lihat kita berdua berat badannya sudah beda sama dulu kita suka lari-lari ya. Ini udah daging semua. Aduh. Efek corona ya Mbah ya. Mbak sepanjang corona kan karena memang kegiatan yang tadinya langsung tetap muka online udah melar begini tambah 15 kilo. Walah, tapi alhamdulillah yang penting sehat ya Mbak ya. Alhamdulillah sehat. Memang sepanjang teman-teman ya termasuk kayak di rumah Mbak Mijan aja, tetangga sebelah kanan kiri depan belakang itu terkena. Tapi alhamdulillah Mbah, alhamdulillah sampai sekarang. Alhamdulillah ya. Sama sekali. Kita masih diberi kesehatan dan bahkan alhamdulillah kita masih diberi umur panjang ya Mbak ya. Sampai bisa melewati 2021. Bahkan saya membayangkan seperti ini. Kalau sampai saya sakit, itu orang-orang sebanyak itu mau gimana? Betul. Gitu. Betul. Jadi mungkin ini salah satu keadilan dari Allah gitu ya. Bagi karena kita kan emang rajin, Mbak juga tahu sendiri anak Cike seperti apa. Setiap bulan kita emang berbagi. Jadi benar-benar hanya itu imun tubuh Mbak Mijan. Betul. Di tengah corona, Betul. berpikir yang sangat positif. Pokoknya mereka harus bagi terus, harus kayak gitu. Imun dan tolak bala ya Mbak ya. Percayalah berbagi tidak akan membuat kita miskin ya Mbak ya. Bersedekah kita tidak akan membuat kita susah. Yang pasti selama kita hidup juga, yaitu pemanfaatannya selain itu menjadikan nanti bekal kita pahala dan juga tolak bala selama kita hidup ya Mbak ya. Tapi Mbak gimana? Praktek masih? Praktek masih. Corona masih lah jalan ya Mbak ya. Masih. Tetap online sih. Iya. Kita tidak bertatap muka ya Mbak ya. Kecuali kepepet mungkin Mbak ada lah. Ada 1-2. Iya betul. Alhamdulillah kalau gitu masih saya sangat bersyukur banget Mbak. Jadi benar-benar ini vlog pertama saya di 2022. Ya? Iya. Dan benar-benar saya pun niat bertemu dengan Mbah
Dari Bandung loh guys, ini mampir ke base camp Bamijar, makanya itu ada cap itu tuh. Tuh, jangan sedih. Gitu sebentar lagi tempel anak Cike. Dan ini sahabat mistis, jam berapa? 2:30 pagi loh kita. Kalau orang biasa, podcast itu jam 2:30 sore. Betul. Tapi karena kita orang gak jelas, orang bukan orang biasa, orang normal, 2:30 sore. Paranormal, jam 2:30 pagi. Jam 2:30 pas. 2:30, ini beneran loh. 2:30 subuh. Iya, yang lain tidur kita ngoceh. Aduh, ya alhamdulillah. Bah, kemarin kan 2021 semua orang mungkinnya seluruh dunia ya, kita melewati hari-hari yang berat. Meskipun ya kalau kita mah alhamdulillah ya Mbak ya, maksudnya kita berjalan, disyukuri, dinikmati dengan sehat pun di saat itu, dan sampai sekarang kita udah sangat bersyukur. Betul. Nah, 2020, 2021 benar-benar semua orang tahu lah dengan wabah tersebut. Benar, dengan wabah tersebut tuh semua orang merasakan juga. Gak cuma sendirian. Betul. Merasakan pahitnya kehidupan yang saya buat saya sedih tuh Mbak, yang kan ketika di lockdown itu orang-orang yang berjualan, cari jualan hari ini buat makan hari ini, ketika ditutup benar-benar mereka terkadang benar-benar sampai nggak bisa untuk makan. Betul, walaupun kalau kita ngomongin apa sih hikmahnya ya? Betul. Ya yang tadinya kita nggak peduli tentang kesehatan kita, akhirnya jadi menjaga. Yang anak Cike biasanya kuliran malam-malam ke hutan-hutan, ya kan, akhirnya di rumah saja. Berkumpul, quality time ya Mbak ya. Banyak hikmahnya sebenarnya kalau kitanya apapun yang terjadi kita nikmati, kita syukuri ya Mbak ya. Ambil hikmahnya aja. Mudah-mudahan lah 2021 udah berlalu deh. Nah, 2021 sahabat mistis sudah berlalu. Sahabat mistis pasti penasaran, karena semua sahabat mistis tahu Mbah Mijam muncul di channel-channel TV pasti dengan prediksi-prediksinya. Jadi saya pun penasaran sama Mbah. Saya ingin ngobrol dan ingin tahu prediksi Mbah di 2022. Tapi sebelumnya saya berdoa semoga prediksinya yang baik-baik, yang bagus-bagus, supaya menjadi afirmasi yang positif, yang kebaikan di 2022. Bagaimana nih Mbah 2022? Bismillahirrahmanirrahim. 2022 menurut Primbon masuknya Kolo Sungsang. Kolo Sungsang. Kolo artinya zaman, Sungsang artinya terbalik. Terbalik dalam arti yang dulu tidak dilakukan sekarang dilakukan, atau yang dulu dilakukan sekarang tidak dilakukan. Lalu gejolak alam pun itu juga terbalik. Yang tadinya air gak membunuh, di tahun 2022 bisa membunuh. Yang tadinya angin tidak membunuh, di tahun 2022 bisa membunuh. Jadi bencana alam yang terjadi di tahun 2022 ini seolah mereka memakan korban. Yang ketahan kemarin mungkin ya Mbak? Yang belum terjadi mungkin ya. Betul, seperti itu. Tapi walaupun demikian, kita tidak perlu harus terlalu tersuges dengan hal-hal yang negatif itu, karena kalau Sungsang ini itu ada nilai positifnya. Bisa membuat orang jadi sukses. Contoh misalnya, kalau Sungsang kan terbalik. Kalau dulu malas, di tahun 2022 rajin, pasti sukses. Ada yang kesindir. Salah satu contohnya ini benar nyata ya. Kemarin 2021 mager maksudnya, seperti ya untuk hanya sekedar nge-vlog aja Pak. Mungkin juga, tapi kita memang praktek. Tapi kalau dipikir dulu juga bisa syuting sambil praktek ya Pak ya. Benar nggak? Bisa tetap kita masih meditasi, bisa ritual, semuanya masih bisa kita jalani. Tapi yang kemarin kalau memang alasan praktek juga sebenarnya memang iya sih Bu, ada alasan juga, tapi ada magernya. Tapi benar-benar ini kebukti loh dengan adanya saya tadi memang ada juga keperluan, terus sekarang bener-bener niat mampir ke Mbak, berarti itu ada semangat Mbak, ada semangat lagi, ya udah yuk. Betul. Mati suri nih. Bahkan tahu sendiri kalau seorang anak Cike itu kan orangnya moody, jadi tahu-tahu ngebel Mbak Mijam, Mbak aku mau main, ini orang lagi moodnya lagi bagus. Lagi bagus nih. Tapi kan kemarin juga untuk explore Mbak juga sempat ini juga sama ya Mbak ya. Iya, sempat vakum. Sepanjang corona lah 2 tahun itu. Tapi sekarang 2022 udah mulai jalan. Udah mulai dari 3 bulan yang lalu baru mulai lagi. Iya Mbah, lanjut lagi ke Kolo Sungsang. Tadi kan yang Mbah bilang itu ada positifnya juga ya. Yang kemarin malas, salah satunya contohnya saya mungkin bakal ada semangat lagi. Harus rajin lagi tahun 2022. Betul. Nah terus selain itu apa lagi Mbah? Contoh misal, kenapa Mbak Mijam katakan ada gejolak alam yang terbalik. Angin yang dulunya tidak membunuh sekarang membunuh, itu maksudnya
angin yang besar seperti badai, seperti puting beliung itu akan memakan korban sebetulnya. Tapi yang jelas adalah bagaimana cara kita menyikapi kalau sungsang. Kalau dulunya tidak rajin ibadah, kemudian sejak tahun 2022 rajin ibadah, sukses juga. Berarti bagus ya Mbah ya. Bagus. Yang kebalikannya yang bagus-bagus. Bener, makanya sebetulnya di setiap prediksi itu jangan langsung menolak. Betul. Tapi orang-orang luar negeri, kenapa di luar negeri ada numerologi, ada sio, ada zodiak dan sebagainya, ada tarot. Itu kan media-media luar negeri itu. Yeah. Mereka tuh lebih sedang tahu hal buruk dulu sebelum hal baik. Betul. Apa tujuannya? Ketika dia lebih tahu tentang hal yang buruk, dia akan menghindari. Betul, akan lebih waspada ya Mbak ya. Lebih waspada. Nah berarti sebenarnya kalau Mbak kan mungkin itu prediksi kalau sungsang itu hitungan secara Jawa berarti ya Mbak ya. Iya. Dan sekarang juga kan tahun 2022 secara hitungan Feng Shui itu kan tahunnya adalah macan air. Macan air. Dan macan air itu konon di tahun ini tuh akan terjadi tahunnya karma. Iya, dan dalam artian kata kalau tahun kemarin kita banyak berbuat baik, tahun ini juga kita akan mendapatkan kebaikan. Dan juga sebaliknya. Nah, berarti sebenarnya tahun karma dan kalau sungsang sebenarnya ada sinergi juga ya, ada sinkronisasi ya. Karena kan sungsang kebalikan. Nah, sama kalau karma juga tergantung dari apa yang diperbuat, seperti hukum tabur tuai. Betul. Tabur tuai kemarin berbuat apa berarti tahun ini kalau kebaikan ya kebaikan juga. Benar. Ada seperti itu juga. Tetap ada sinkronisasi ya, Mbak ya, dengan apapun prediksi atau dengan primbon, zodiak. Iya, kejawen, Sunda Wiwitan, yang modern sampai benar-benar kalau ibaratnya buhun itu benar-benar menganut budaya leluhur sekali. Tetap kalau misal di ininya ada sinkronisasinya. Tapi kembali lagi ya sahabat mistis, seperti yang Mbah bilang, sebenarnya baik itu prediksi atau terawangan atau apapun tergantung dari hati kita menerimanya ya Mbak ya. Jadi kita jangan takut untuk menerima terawangan atau apapun hal-hal yang tidak baik. Justru dari situ kita bersyukur supaya kita lebih waspada. Yang penting pikirannya kita selalu positif. Dan apabila memang terawangan atau prediksinya baik, itu juga kan bisa jadi motivasi. Benar. Supaya kita tambah semangat dan diamini supaya terjadi yang baik-baiknya ya Mbak ya. Betul, setuju. Oke, kalau secara ekonomi Mbak, kalau kemarin kan ya terus terang ya Mbak ya Allah sedih banget maksudnya. Meskipun ya kalau kita mah masih alhamdulillah lah, maksudnya masih berjalan gitu ya, hidup kita makan masih cukup. Tapi ya dengan kejadian yang kemarin benar-benar banyak sekali orang yang benar-benar yang tadi saya bilang cari makan hari ini untuk dimakan hari ini sampai akhirnya tidak dapat apa-apa kelaparan. Iya, sampai ada yang meninggal Mbak. Masya Allah. Meninggal gara-gara kelaparan. Itu benar-benar saya dapat info di Cirebon, Mamang Beca di Jogja. Itu benar-benar maksudnya dan benar-benar juga ada yang sampai begal kakek-kakek sampai kakeknya meninggal gak ada buat biaya pemakaman. Dan ya mungkin semua orang juga udah berpikirnya gelap mata, yang penting mereka dapat makan. Iya, orang lapar tuh kan bahaya. Betul Mbak juga sama nemuin kan setiap bulan, alhamdulillah sampai sekarang Mbak masih juga berbagi. Itu ketemu sama yang tadinya mungkin di corona dia makan susah, tapi masih bisa makan. Di tengah-tengah itu, di tengah-tengah wabah kemarin, seharian sampai nggak makan, nggak bisa makan. Oke, kalau masalah ekonomi tahun 2022 itu begini. Tahun 2022 kalau masalah ekonomi Mbak tidak bisa Mbak tidak akan mengatakan dari bayi terawangan tapi dari bayi data. Nah, case virus yang ada sekarang kan melandai, berarti kan usaha, pekerjaan, peluang dan sebagainya terbuka lebar lagi. Maka ekonomi akan lebih baik tahun 2022. Amin. Berarti intinya kan yang kemarin tutup sudah mulai buka lagi, sudah mulai aktif, yang jualan harian sudah mulai bisa berjualan lagi. Dengan itu aja, yang penting kan hidup bisa berjalan ya Mbak ya. Mungkin untuk orang yang benar-benar berada banget ya untuk setahun 2 tahun kena wabah nggak ngaruh. Tapi ya itu, mohon maaf untuk rakyat-rakyat yang benar-benar cari nafkah hari ini untuk makan hari ini ya ampun. Nah jadi benar-benar saya berharap banget dari belakang saya selalu mendoakan ya Mbak ya untuk alam semesta dan Nusantara ini semoga cepat pulih dari apapun. Karena ya kita juga sebenarnya mungkin untuk membantu full kita juga tidak bisa, tapi minimal mungkin untuk sambung makan ususnya sehari 2 hari hanya itu yang bisa kita lakukan dan dengan doa ya Mbak ya. Dan yang mudah-mudahan sudah ada prediksi yang gambarannya mungkin ya emang
mungkin Mbah bilang juga secara hitung-hitungan lah sekarang udah mulai aktif lagi ya Mbah ya. Mudah-mudahan bertahan dan virus apapun atau wabah atau apapun itu semoga cepat hempas lah dari bumi ini. Mbak sih merasa bahwa virus ini memang akan benar-benar beradaptasi dengan manusia. Karena Mbak ini Mbak merasa bahwa kenapa angin ini bisa membunuh. 2002 itu didominasi oleh angin yang sangat besar. Ya bisa merusakkan bangunan, bisa merusak pohon dan sebagainya. Tapi di sisi lain angin juga bisa menghempas virus yang betul. Seperti ya kalau kita meyakini kayak kemarin ada erupsi gunung, benar nggak Mbak? Itu kan disinfektan alam ya Mbak ya. Dari Tuhan semesta alam lewat dengan itu dengan debu-debunya itu kan panas. Iya, disinfektan juga bau abu panas. Jadi mungkin segala sesuatu juga sebenarnya apapun kita ambil hikmahnya aja ya Mbak ya. Yang penting semuanya pulih kembali, kita tetap bertahan, kita tetap ikhlas ya Mbak ya. Dan ya intinya semoga apapun yang kemarin yang pahit-pahitnya di tahun 2022 jangan sampai terjadi. Apapun itu semua alam semesta dan penghuninya mendapatkan kebaikan dan kebahagiaan ya Mbak ya. Mbak sebenarnya panjang banget, banyak banget yang pengen dibahas. Tapi karena ini juga udah mau pagi, satu, terus kedua sahabat mistis dan juga sahabat misteri ya Mbak ya. Sahabat mistis sama karena saya juga sahabat mistis dari Mbak juga. Jadi nggak jauh beda sama. Jadi kalian juga nanti harus tonton lagi channelnya Mbak Mijan karena mudah-mudahan kita sehat dan panjang umur, kita dipertemukan ya Mbak ya. Kita mau explore di Bandung ya Mbak ya. Siap. Ya semoga tidak ada halangan. Dan sekali lagi Mbak, terima kasih atas waktunya. Semoga tali persaudaraan kita tetap terjaga, dijauhkan dari cobaan-cobaan ya Mbak ya. Ya meskipun kita kualitasnya kurang mungkin ya, tapi yang penting kuantitas ya. Kuantitas. Intinya kita meskipun jauh tetap saling doakan. Dan untuk sahabat mistis juga semoga di tahun 2022 kita semua diberkahi kesehatan, dijauhkan dari musibah apapun yang terjadi karena musibah itu rahasia Allah ya Mbak ya. Tapi kalaupun itu terjadi semoga kita semua menjadi orang-orang yang bisa terhindar. Dan intinya perekonomian semuanya, intinya doa-doa yang baik di 2022 untuk sahabat mistis semua. Mbah, sekali lagi terima kasih banyak. Sama-sama Cike. Iya, salam mistis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.